Fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Adzkurukum, niscaya atau pasti aku akan mengingat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah semuanya, semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah rahmatnya, ampunannya, dan semoga kita senantiasa mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi, yang dimudahkan segala urusannya, yang diberkahi segala urusannya, dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan rahmat dan ridhonya kita pula akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kemarin kita bahas pada Sabtu subuh pekan yang lalu, kita membahas bahwasanya nikmat yang terbesar, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah Islam dan iman. Tidak ada nikmat yang lain. Ya, nikmat uang, nikmat jabatan, itu nikmat yang sementara, ya. Tapi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita manusia adalah nikmat Islam dan iman. Ya, ini yang paling besar. Kita menjadi hamba Allah, kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang yang beriman, tunduk, patuh, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka ini adalah nikmat yang paling besar. Maka pada subuh kali ini kita akan membahas tentang kewajiban kita atas karunia yang telah Allah berikan, yaitu apa? Mensyukuri nikmat Islam dan iman dengan kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan beramal solih. Nah ini, setelah kita menjadi seorang muslim, setelah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, apakah kita hanya cukup menjadi seorang muslim saja? Apakah hanya cukup menjadi orang beriman, ngaku-ngaku saja saya muslim, saya beriman? Tidak. Tapi apa? Sebagai langkah konkret, sebagai wujud nyata kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mensyukuri nikmat Islam dan iman yang telah kita terima dengan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan beramal solih, serta mengajak ya umat Islam, serta mengajak orang lain, ya, mengajak mereka untuk ya mengamalkan, mengerjakan apa yang kita yakini, ya, mengajak mereka kepada kebaikan, kemaslahatan, ya. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Yang artinya fadhkuruni adzkurkum.
maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, niscaya atau pasti aku akan mengingat kalian. Loh, syaratnya kalau kita ingin diingat oleh Allah, diingat-ingat oleh Allah, apa? Kita harus ingat Allah terlebih dahulu. Ingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ini salah satu upaya cara agar Allah senantiasa mengingat kita. Ya, supaya Ishak ingin diingat oleh Allah, caranya gimana, Ishak? Senantiasa berzikir. Senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir ada 3, zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan. Zikir ada 3, zikir dengan hati, ikhlas, ridho, tawakal, sabar. Zikir dengan lisan, ya tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ini zikir dengan lisan. Termasuk apa? Tilawatul Quran itu juga berzikir. Zikir dengan badan, sholat. Orang kalau sholat, oh tuh badannya sedang zikir kepada Allah. Orang nuntut ilmu, badannya sedang berzikir kepada Allah. Diajak badannya untuk nuntut ilmu syar'i, untuk memahami agama Allah. Maka apa? Oh itu tuh badannya sedang diajak berzikir. Kamu ngafal Quran, berarti apa? Badanmu sedang diajak untuk berzikir kepada Allah dengan cara apa? Menghafal Quran, menghafal hadis dan seterusnya, nuntut ilmu agama. Maka itu adalah berzikir dengan apa? Anggota badan. Maka kalau ingin diingat oleh Allah, ingat Allah terlebih dahulu. Paham? Fadhkuruni adzkurkum. Ya, kalau kalian ingat kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bahkan ini diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia itu banyak lupa. Banyak lupa kepada Allah Subhanahu, sampai Allah pun memerintahkan. Ya, ingatlah kalian kepadaku, niscaya akan aku ingat kalian. Aku mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kamu sekali-kali kufur, ingkar nikmat kepadaku. Nah, ini nggak boleh nih. Makanya apa? Salah satu ya upaya kita cara mensyukuri ya nikmat Islam dan iman yang telah Allah berikan kepada kita adalah apa? Dengan kita istiqomah menuntut ilmu syar'i dan beramal solih. Beramal solih. Mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu. Ya, bukan hanya sekedar menuntut ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Tidak, tapi apa? Menuntut ilmu, kemudian apa? Mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, dipraktekkan dalam keseharian, kemudian mengajak orang untuk mengamalkan apa yang kita telah mengetahuinya dari ilmu agama Allah. Ya, kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus. Kalau orang menuntut ilmu agama, maka apa? Insya Allah dia akan senantiasa berada di jalan yang lurus. Karena dengan ilmu dia akan apa? Oh ini yang halal, saya ngambil yang halal. Oh ini yang haram, nggak mau saya. Karena ilmu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ilmu membedakan mana jalan keselamatan, mana jalan kebinasaan. Ilmu membedakan mana yang membawa manfaat, maslahat, mana yang membawa madorot atau kebahayaan, ya, membahayakan, ya. Maka apa? Dengan kita menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama dan beramal sholih, serta mengajak kaum muslimin untuk beramal kebaikan, beribadah kepada Allah, maka ini merupakan ya jalan yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Ya, jadi dengan ilmu syar'i, kita menuntut ilmu syar'i dan beramal sholih, maka ini merupakan jalan
yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim," rawahu Ibnu Majah. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib fardhu ain atas setiap muslim. Loh. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim apa? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu wajib, hukumnya wajib. Sebagaimana mengerjakan sholat, menuntut ilmu itu wajib. Ya, sebagaimana puasa Ramadan itu wajib, fardhu ain, tidak boleh diwakilkan. Saya wakilin ya Hamzah, silakan kamu menuntut ilmu, saya di rumah. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Harus dirinya berangkat ke majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, mencatat, memahami, kemudian apa? Mengamal. Karena tujuan kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar menjadikan kita tahu dan paham, tapi apa? Mengamal. Setelah mengamalkan apa? Mengajak orang lain kepada apa yang telah kita mengetahui ilmunya. Ya, paham? Kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya apa? Menuntut ilmu syar'i agama adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dengan cara menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Ya. Man salaka tariqan, barang siapa yang melewati jalan atau meniti sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya tujuannya adalah nuntut ilmu. Ini kamu berjalan dari rumah kamu masing-masing ya, ke tempat ini, ke ma'had ini. Kemudian setiap muslim yang dia berangkat dari rumahnya menuju masjid, menuju tempat majelis ilmu dengan niatan saya datang hanya karena ilmu, bukan karena yang lain. Adapun niat yang lain nanti itu nomor sekian-sekian. Silaturahim dan seterusnya, ketemu teman, ketemu kawan, itu nomor sekian. Yang menjadi utama niat kita apa? Memahami ilmu, memahami agama Allah, menuntut ilmu. Maka apa? Ketika niat kita dari rumah berangkat ke majelis ilmu, niat kita tujuannya untuk menuntut ilmu agama Allah, maka apa? Allah akan menjanjikan, Rasul menjanjikan apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka pasti Allah akan memudahkan jalannya baginya dengan ilmunya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh-sungguh nuntut ilmu, nggak boleh malas-malasan. Kenapa? Karena dengan ilmu kita diantarkan, dengan ilmu yang kita dapatkan menuju surganya Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Kita dihindarkan dari perbuatan yang haram, senantiasa mencari yang halal, senantiasa mencari yang manfaat, maslahat, dijauhkan dari yang madharat, membahayakan, dan seterusnya. Maka ya, ini merupakan ya cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Islam dan iman. Dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Qala Abu Amr Ad-Dani, beliau mengatakan cara mensyukuri nikmat iman ya adalah dengan ya wa yaqwi bil ilmi, yaitu dengan menuntut ilmu. Islam akan kuat, Islam iman akan menguat itu dengan cara apa? Bil ilmi, dengan cara ilmu. Itu menandakan bahwasanya apa? Kalau dia mengatakan muslim, iman, tapi jauh dari majelis ilmu, maka apa? Imannya lemah. Semakin lemah. Goyah imannya. Islamnya lemah. Tapi ketika dia istiqomah nuntut ilmu, maka apa? Dengan ilmunya akan menguatkan Islamnya,
dengan ilmunya akan menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa yad'uf bil jahl. Islamnya akan semakin melemah dengan kebodohannya dia terhadap Islam. Keimanannya akan semakin melemah dengan kebodohannya dia tidak mengetahui apa itu Islam. Artinya apa? Ketika seseorang jauh dari majelis ilmu, maka Islamnya semakin lemah. Ketika seseorang jauh dari majelis ilmu, tidak pernah menghadiri majelis ilmu, tidak pernah belajar ilmu syar'i, maka apa? Islam dan imannya semakin lemah. Maka sebaliknya, ketika dia menghadiri majelis ilmu, istiqomah, rutin dengan berbagai macam aktivitas, dia meluangkan waktu, ya, menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, maka apa? Ini merupakan dalam rangka memperkuat Islamnya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita yang sudah Allah karuniakan iman dan Islam, kita mensyukuri nikmat tersebut, karena nikmat itu nikmat yang paling besar. Sehingga apa? Kita wajib mensyukuri nikmat tersebut dengan apa? Kita mewujudkannya dengan semangat istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu dengan kita beramal soleh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.